Ya, shalom sahabat-sahabatku. Kita buka terlebih dahulu ayat bacaan kita di dalam Lukas 2 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Sahabat-sahabatku, masa pranatal adalah waktu yang istimewa dalam perjalanan iman kita. Kita diingatkan akan anugerah terbesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada dunia, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Namun pertanyaan penting untuk direnungkan adalah, sudahkah hati kita benar-benar siap untuk menyambut kelahirannya? Nah, untuk itu, renungan kali ini saya beri judul, Mempersiapkan Hati Menyambut Sang Raja. Nah, dari teks bacaan kita tadi, maka kita dapati ada beberapa hal utama yang perlu kita ketahui agar kita dapat mempersiapkan hati dan hidup kita dalam menyambut Natal dengan cara yang benar. Apa saja? Yang pertama adalah berita sukacita, di mana Kristus telah lahir. Itu teks bacaan kita tadi ya. Nah, sahabat-sahabatku, para malaikat membawa berita yang penuh sukacita kepada para gembala bahwa Juru Selamat telah lahir. Nah, sukacita ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh dunia. Fokus pada pesan para malaikat tentang kelahiran Yesus itu sebagai sumber sukacita bagi semua orang. Lalu mengapa Natal adalah berita sukacita? Karena mengingatkan bahwa Natal adalah saat merayakan kasih Allah yang memberikan putra tunggalnya, yang memberikan juru selamat, sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita yang sejati. Sahabat-sahabatku, Natal adalah saat untuk bersyukur dan mengingat kasih karunia Allah. Alih-alih kita sibuk dengan persiapan lahiria seperti dekorasi dan hadiah, mari kita merenungkan anugerah terbesar, yaitu keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan hati untuk Sang Raja. Matius 3 ayat 3. Yohanes Pembaptis berseru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapan Natal bukan hanya tentang luar, tetapi juga tentang batin. Kita perlu membersihkan hati kita dari dosa dan penghalang yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Nah, dari sini kita tahu betapa pentingnya mempersiapkan diri secara batinia untuk menyambut kedatangan Kristus. Di dalam poin yang kedua ini adalah ajakan untuk membersihkan hati dari dosa dan penghalang agar kita itu layak menerima Kristus dalam hidup kita. Sahabat-sahabatku, lakukan refleksi pribadi. Adakah dosa yang belum diakui? Adakah luka yang perlu disembuhkan? Mari gunakan masa pranatal ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, menghidupi sukacita Natal dalam keseharian. Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sahabat-sahabatku, Kristus datang sebagai terang dunia, dan kita dipanggil untuk memancarkan terang itu kepada orang lain. Natal sejati bukan hanya dirayakan di gereja, tetapi juga di dalam tindakan kasih kepada sesama. Penting menerapkan sukacita Natal melalui tindakan kasih dan pelayanan kepada semua orang, dan khususnya kepada sesama. Nah, di poin yang ketiga ini saya ingin mendorong kita semua orang percaya untuk mempraktekkan kasih dan terang Kristus melalui tindakan nyata kepada semua orang dan khususnya kepada sesama. Sahabat-sahabatku, jadilah saluran kasih Allah di masa Natal ini. Bantu mereka yang membutuhkan, berikan waktu kepada keluarga, dan sebarkan sukacita kepada mereka yang merasa kesepian. Amin. Ya, kesimpulannya, ada beberapa hal utama yang perlu kita ketahui agar kita dapat mempersiapkan hati dan hidup kita di dalam menyambut Natal dengan cara yang benar. Apa saja tadi? Yang pertama adalah berita sukacita di mana Kristus telah lahir. Kemudian yang kedua, mempersiapkan hati untuk Sang Raja. Dan yang terakhir, yang ketiga, menghidupi sukacita Natal di dalam keseharian. Sahabat-sahabatku, masa pranatal adalah kesempatan kita untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Kristus. Sang Juru Selamat datang bukan hanya untuk memberikan keselamatan, tetapi juga untuk membawa damai dan sukacita yang sejati. Mari kita mempersiapkan hati, hidup, dan tindakan kita agar layak menyambut kehadirannya. Amin.
Mari kita gunakan masa peranatal ini untuk merenungkan kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Jangan hanya sibuk dengan aktivitas duniawi, tetapi ambil waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga melayani sesama. Sambutlah Natal dengan hati yang murni dan hidup yang memuliakan Tuhan. Adakah tempat bagi Yesus di hatimu saat Natal ini? Inilah waktunya untuk memberikan jawaban yang terbaik bagi Sang Raja. Terima Dia dalam hidup dan hatimu, karena Dia adalah satu-satunya jalan ke sorga, karena Dia adalah satu-satunya kunci untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari kota Jogja, Sahabat Yesus Ministry mengucapkan selamat menyambut kelahiran Sang